Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi kita lanjutkan langkah selanjutnya kaitanipun modul pengasuhan dan pendidikan anak yaitu sesi 3 nih. Dan sesi tadi yaitu adalah memahami cara anak usia dini belajar. Nah, saya akan melanjutkan langkah berikutnya yaitu langkah 4 yaitu pentingnya kemampuan berbahasa. Nah, pentingnya kemampuan berbahasa itu apa, Bu? Bahasa adalah salah satu apa, Bu? Penghubung untuk alat mau komunikasi. Benar. Nah, tentunya bahwa itu kita dari anak kita kecil, tentunya kita selalu kita apa, Bu? Sudah mengajari ya, meskipun anak masih bayi, masih kecil, kita selalu mengajak ngomong ya. Nah, itu salah satu bentuk untuk kita berkomunikasi dengan anak. Nah, ketika anak bisa berbahasa, itu terjadi pengulangan-pengulangan. Terus berikut, Bu, anak itu kan ketika kecil kita belum tahu, ketika kita ajak ngobrol kok tiba-tiba sudah bisa paham segala macam, karena apa? Memahami dan mendengarkan berulang kali. Jadi tanpa kita sadari anak itu bisa menangkap maksud apa dari yang kita ucapkan. Nah, kemudian Allah bari menyampaikan pentingnya kemampuan bahasa anak itu adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak agar sukses bersekolah ataupun sukses dalam kehidupan kelak dalam kemampuan berbahasanya. Jadi salah satu bentuk landasan awal agar anak itu meraih kesuksesan di sekolah maupun di kehidupan untuk mencapai sukses. Kemudian kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara yang mencakup simbol, gambar, ekspresi, dan juga sebagainya. Jadi kemampuan berbahasa itu banyak, Bu, caranya. Bisa kita ekspresikan, bisa kita lihatkan, kita bisa pelajarkan anak-anak tersebut ini huruf A, huruf B, huruf C, dan sebagainya macamnya. Jadi Bapak Ibu tentunya ketika di rumah punya anak kecil tentunya sudah melakukan itu ya. Jadi di sini kita mengulang kembali, kita belajar dari. Kemudian melalui bahasa, Bu, anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang dan lingkungan sekitarnya dan juga memberikan pelajaran dengan baik. Gini pembuatan, gitu, Bu. Jadi salah satu apa pentingnya adalah kemampuan dasar berbahasa itu adalah tadi. Jadi Bapak Ibu sangat sangat penting sekali ketika kita punya anak usia dini di rumah untuk selalu diajak berkomunikasi. Entah apapun itu kita sampaikan hal-hal yang baik. Ngerti nih, Bu ya? Nah, kemudian salah satu cara meningkatkan kemampuan bahasa anak adalah dengan sering berbicara kepada anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara dengan tenggoma sok. Ini kan buatan, Bu, ya, selain tebak-tebakan suka menanyakan hal-hal yang dilakukan sehari-harinya, buatan. Nah, dari sekolah nipo ditanggapi Cek mau kemarin pas saya tuh rakatan le jawab kali nyengol-nyengol itu gitu. Enggak apa, memang kesel, tapi kan paling tidak um, anak itu apa punya rasa ya ternyata tidak di orang tua aku selalu sayang seperti itu. Nah itu hal kecil itu tapi sangat itu ibu itu kan atau nggih, tapi nek biasanya anak SMA itu kan malah mau pergi nonton tapi nggak jangan sampai tadi itu karena memang fase usianya seperti itu. Paling tidak kita cari pelajaran permainan segala macam kita ajak ngobrol itu atau nggih. Saat berbicara kepada anak, orang tua dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari karena dengan demikian anak lebih mudah memahami ini bagian yang dan ini ya, Bung ya. Selain itu anak juga dapat melihat dan menghubungkan bunyi huruf kata yang diucapkan dengan tulisan dan benda yang dilihatnya. Penggunaan bahasa daerah juga dapat menjadi cara orang tua untuk melestarikan alat budaya, mewariskan kepada anak sebagai generasi penerus. Contohnya apa, Bu? Bahasa apa? Bahasa Jawa. Nah, itu kan salah satu bentuk apa nggih? Apa itu mewariskan budaya kepada penerus kita. Banyak yang kita ajarkan ke anak itu kita sudah berbahasa Indonesia. Sama saja sama-sama dari kebangsaan. Cuman kita punya bahasa daerah. Nah itu wajib kita sampaikan meskipun
memang sekarang rata-rata usia anak-anak kecil sudah bahasanya yang mungkin tapi paling tidak kita kenalkan ketika sudah bisa berbahasa lancar kita kenalkan bahasa Jawa seperti ini. Kemudian Bapak Ibu niki kula badhe tanglet dari panjenengan sedanten kaitanipun kalau di rumah ibu-ibu yang punya anak kecil itu yang masih usia ngapunten usia balita di bawah 5 tahun itu suka sering menceritakan kisah-kisah nopo memberikan buku cerita atau menceritakan enggak Bu? Pernah. Pernah ya Bu ya? Nah, itu salah satu bentuk cara apa Bu? Memberikan kosakata baru pada anak. Jadi di buku cerita itu kita menceritakan kosakata baru yang sekiranya akan bisa diajarkan. Tentunya dengan bahasa yang bagus juga. Kita bisa memberikan anak yang sekiranya sudah lebih dari umur 3 tahun biasanya penangkapannya sudah bagus nggih. Kaitanipun nanti ketika menceritakan kita kisah legenda, kisah nopo malih nggih. Koyo kancil itu nanti akan teringat. Contoh misalkan kancil dalam timun, nah itu selalu teringat-ingat. Tapi kita ceritakan hal yang baik-baik seperti itu. Nah, kemudian ibu kalau di rumah sama anaknya itu suka saling membantu enggak? Misalkan kita memberikan kayak misalnya tolong dibantu ibu ambilkan itu tolong bantu itu gitu nggak kan? Nah itu salah satu bentuk anak itu diberikan kepercayaan dan juga bapak ibu ketika anak masih kecil usia di bawah 5 tahun atau 5 tahun ke bawah itu ketika dikongkon ya Bu ya atau disuruh dan kita apresiasi itu biasanya anak tersebut itu suka adalah salah satu bentuk kepercayaan diri anak yang baik. Itu adalah apa yang Bapak Ibu pelajari dari langkah 1 sampai sekarang. Yang tadi dari awal dia saja bermain ya bermain anak terus bernyanyi. Ternyata bernyanyi tadi juga mengingatkan kita bagaimana cara anak tersebut mengenali diri kita seperti bermain tadi bernyanyi topi saya bundar ya Bu ya, bentuk topi itu seperti apa, bentuk ekspresinya, terus kemudian saya itu siapa, terus apalagi Bu? Nah bundar ya Bu ya, bentuk bulat, terus bentuk topi, terus mengenal diri sendiri. Nah itu kan salah satu bentuk media pembelajaran anak yang masih usia di bawah 5 tahun. Itu ya. Kemudian apa menurut Bapak Ibu Jantan mengenai kegiatan yang kita lakukan tadi bermanfaat atau tidak? Bermanfaat ya. Ya tentunya untuk yang tabungan anak tidak balita juga. Bagaimana caranya kita mengemas seperti anak kita ya Bu ya. Nah Bu tentunya apa saja manfaatnya? Banyak ya Bu ya. Manfaatnya banyak. Nah tentunya Bapak Ibu bisa kita perasaan ini tadi kita masuk peringkatan ya. Ringkatannya adalah ini manfaat bermain bagi anak itu prinsipnya atau fisik, emosi, cara berpikir, sosial dan bahasa. Sudah kita pelajari juga. Tentunya harapan kula Bapak Ibu kita mempraktekkan di rumah dan itu bukan kula tunggu lagi kaitan pun Bu dengan bermain. Iya, besoknya seperti apa? Gitu nggih? Nah, tapi sebelum itu kita tepuk-tepuk dulu Bu, tepuk mantul namanya. Jadi bareng-bareng aja ya Bu ya. Sama seperti tadi Bu, cuma bahasanya berbeda. Tepuk mantul. Mantul mantul. Mantul mantul. Mantap betul. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya yang maaf untuk sesi P2K2 MTS untuk sesi 3 modul 1 kita tutup ada kurang tidak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.